Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peternak Indonesia berjiwa muda, jumpa lagi dengan saya Duham Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 macam biopon atau bak pembesaran larva BSF, atau kita melakukan pembesaran maggot BSF. Ada 10 macam, apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya. Simak baik-baik. Setelah kita belajar bagaimana cara menelurkan lalat BSF atau kita melakukan produksi telur BSF, kemudian kita melakukan tahapan selanjutnya, yaitu kita melakukan pembesaran lalat BSF atau larva BSF yang biasa disebut menggunakan bahasa biopon, istilah untuk peternak maggot BSF, yang bahasa umumnya itu namanya bak pembesaran larva BSF atau tempat penetasan. Ada 10. Yang pertama, kita menggunakan semen seperti bak biasa. Kelebihannya jelas, kita lebih paten, lebih awet. Seperti gambar di samping, kita menggunakan seperti ini, kita lebih awet, lebih tahan lama, lebih kokoh. Yang pastinya untuk pemindahan prepupa atau pemindahan larva maggot dengan pupa, kita akan menggunakan semi otomatis. Semuanya untuk macam-macam biopon sebenarnya kita bisa mengakalinya. Kita bisa menggunakan semi otomatis. Nanti kita buatkan video yang lain agar lebih jelas untuk cara pembuatan migrasi lalat BSF atau prepupanya. Kita menggunakan namanya tempat migrasi. Yang pertama, semen jelas lebih awet. Kekurangannya jelas kita pasti lebih mahal, karena ini paten ya. Jadi kita menggunakan bak seperti ini, kita harus produksi lebih utama atau kita melakukan produksi massal. Biasanya produksinya kita bisa jual atau kita bisa gunakan berskala besar. Kemudian nomor 2, kita bisa menggunakan seng atau talang air. Kalau kalian tahu, kalau di desa saya digunakan untuk talang air, biasanya seperti gambar di samping. Biasanya ini berupa lembaran gulungan ukuran 1 meteran. Kita bisa sambung seng, bisa menggunakan jelas kita pakai cagak, itu nanti kita bisa menggunakan semen atau bahkan bisa dilas langsung. Untuk kelebihan seng jelas awet, kemudian paten, kemudian kokoh juga, kemudian tahan lama. Untuk kekurangan jelas nomor 1, biaya mahal. Kemudian untuk kekurangan yang lainnya, jika kita terlalu ceroboh atau kita terlalu kotor atau tidak menjaga kebersihan, jelas kita akan melakukan lebih cepat berkarat. Atau kita tidak menjaga kebersihan, dia menggunakan seng itu akan cepat berkarat. Kemudian nomor 3 ada GRC. Untuk GRC sendiri lebih tidak berkarat ya. Untuk kekurangannya jelas tidak berkarat, kemudian mahal juga. Tetapi lebih praktis, kita bisa tetap shaft seperti gambar di samping. Kita bisa menggunakan seperti seng, kita menggunakan shaft jadi atau rak lah, bahasa mudanya itu rak, untuk kita berikan bertingkat. Untuk kelebihan jelas awet, kemudian lebih paten, lebih higienis, kemudian dia akan paten atau bisa diproduksi untuk skala besar atau memproduksi maggot BSF berskala besar. Kemudian nomor 4, kita bisa menggunakan bahan triplek. Kelebihan juga kita bisa menggunakan shaft atau rak, kita bisa menggunakan bertingkat, atau kita bisa menggunakan seng GRC triplek. Ini kita combine atau bahasanya itu dikombinasi, menggunakan di bawah kita menggunakan semen, di atasnya menggunakan triplek, atau kalian menggunakan seng atau menggunakan GRC. Kita bisa combine, itu terserah kalian bisa modifikasi sendiri. Saya hanya menjelaskan apa saja yang bisa digunakan triplek. Terutama untuk saya lebih menyukai triplek atau GRC karena kita bisa di shaft atau kita bisa di rak. Kemudian untuk triplek kelebihan jelas praktis, ringan, kemudian mudah didapat, mudah diaplikasikan, atau kita membuatnya lebih mudah tanpa membawa tukang atau tukang bangunan. Kita bisa modif sendiri atau kita membuatnya sendiri. Nanti saya akan buatkan video bagaimana cara membuat kandang pembesaran lebih detail. Untuk triplek kita juga bisa menggunakan semi otomatis atau kita bisa menggunakan
pemindahan migrasi atau pupanya itu bisa migrasi sendiri, kita bisa menggunakan semi otomatis. Kemudian untuk kekurangannya, kalau di harga masih sedang, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, sedang saja. Kemudian pelapisan harus digunakan semen ya, jadi triplek dilapisi semen agar lebih awet. Kalau tidak ya kekurangannya masuk di kekurangan cepat busuk atau cepat jebol. Kalau bahasa Jawanya itu cepat jebol. Kemudian tetap kita bisa menggunakan lem kayu dan campur semen untuk penyambungannya. Kekurangan yang lain kita di masalah daya tahan, tidak terlalu lama, tidak seperti GRC atau semen. Kita lebih waktunya lebih mudah atau cepat rapuhnya. Kemudian nomor 5 kita bisa menggunakan terpal sebagai biopon. Untuk terpal sendiri seperti di samping kita bisa menggunakan seperti bak lah. Kita bikin kerangka seperti bak, kemudian dilembarin terpal. Intinya sama, kita menampung larva BSF atau maggot BSF untuk pembesaran. Untuk kelebihannya jelas lebih murah, kemudian lebih praktis, lebih cepat, lebih ringan, kemudian lebih cepat dibersihkan dibanding yang lain. Kita bisa angkat kemudian cuci. Dan kemudian untuk kekurangannya kita bisa melakukan penggantian terpal itu sangat cepat, karena maggot BSF ini sering menggerogoti, bisa digerogotin. Jadi mungkin daya tahannya itu mungkin di bawah 1 tahun, kita bisa harus menggantinya. Kemudian untuk kekurangannya tidak mahal. Kemudian kekurangan yang lain, kita menggunakan terpal yang cukup banyak, kemudian penyusunannya di setiap pojok agak rumit. Untuk tempat migrasi juga agak rumit, tetapi bisa diakalin agar kalian teliti atau disiplin atau sabar lah dalam pembuatan biopon menggunakan terpal. Kemudian kita bisa menggunakan ember seperti di samping. Untuk penggunaan ember seperti ini lebih mudah lah. Kita untuk masalah kelebihannya itu jelas kita lebih awet, juga dia awet. Kemudian dia pemindahan migrasi pupa juga mudah. Kita bisa full kasih maggot atau larva, kemudian di bawahnya dikasih bak penampungan prepupa. Ada untuk kelebihan murah, untuk ember itu murah, jadi tidak mengeluarkan biaya yang mahal dan tersusun rapi, kemudian dilihatnya itu enak. Untuk panenannya juga lebih mudah. Kemudian kekurangannya menggunakan biopon ember seperti ini, saya rasa hanya kita membutuhkan ember yang banyak, atau kita jika menggunakan ember yang berkualitas buruk gampang pecah, atau lagi jika jatuh bakalan pecah. Bukan pecah ya, kalau ember itu plastik bukan benda kaca, jadi mungkin bentet atau petak. Kemudian kita bisa menggunakan nomor 7, kita bisa menggunakan plastik seperti biasa penggunaan terpal, seperti plastik UV, plastik yang jelas plastik yang lebar ya, karena untuk disambung nanti maggotnya bisa keluar, walaupun kita lem nanti akan keluar. Beda menggunakan plastik yang agak tebal, biasanya yang digunakan untuk kalangan peternak maggot itu kita bisa menggunakan plastik UV yang hitam atau yang putih juga ada. Untuk daya tahan awet pilih yang hitam aja, mungkin selisih 5.000, sekitar 35 1 meternya kali 3 meter. Kemudian untuk plastik ini kelebihan lebih mudah dipotong-potong, kemudian mudah disap. Kita bisa menggunakan kerangka seperti gambar di samping, lebih mudah lah. Untuk proses pemindahan migrasi juga mudah, untuk panenannya juga mudah. Untuk kekurangannya kita membutuhkan plastik yang banyak, jika bocor kita harus menggantinya. Kita tidak sembarangan memasukkan pakan maggot, karena jika ada yang menusuk atau tajam akan melukai si plastik. Jadi hati-hati
untuk kebersihan juga masih toleran, jadi masih bagus. Untuk kekurangan yang lainnya yaitu kita menggunakan plastik yang banyak dan kita tidak bisa mendaur ulang plastik tersebut. Oke, nomor 8, kita bisa menggunakan nampan. Nampan di sini seperti biasa digunakan untuk peternak-peternak jangkrik, juga bisa biasanya digunakan untuk proses peneluran jangkrik. Kita bisa gunakan itu untuk pembesaran maggot BSF atau menjadi biopon, dan cari yang pinggirnya atau dindingnya itu agak tinggi jadi tidak keluar. Untuk kelebihan mudah, praktis, higienis, kemudian mudah dipanen, mudah untuk tempat migrasi. Semua tempat migrasi hampir semua bisa diakalin, hampir semua mudah karena dia mempunyai otomatis atau mempunyai naluri alami untuk keluar otomatis, memisahkan diri dengan yang basah yang belum siap menjadi prepupa. Kemudian untuk kekurangannya kita menggunakan nampan yang begitu banyak, kita bisa pecah, kita bisa bentet lah, atau kita bisa pecah. Atau untuk kekurangannya nampan, kita bisa pecah, kita menggunakan nampan yang banyak, kita susah untuk mendaur ulang. Kemudian kekurangan yang lain, kita justru malah boros saya rasa menggunakan nampan karena cepat mengganti nampan tersebut. Apalagi sifat maggot panas, kita terkena air jadi cepat lapuk di bagian atasnya, mungkin akan pada naik, itu lapisan-lapisan yang atas akan naik, dan kemudian semakin lama menahan daya beban akan cepat rapuh. Kemudian biopon yang bisa digunakan yang lain, kita bisa menggunakan banner seperti yang saya gunakan ini, juga menggunakan banner. Untuk menggunakan banner seperti ini kelebihannya jelas, 0 rupiah, mudah didapat. Apalagi di musim partai atau musim politik, kita panen seperti banner-banner politik itu kita bisa panen. Nggak cuma maggot saja yang dipanen, kita juga panen banner. Biasanya ada di pinggir jalan, cari yang sudah masa berlakunya sudah habis. Dan sekiranya Anda ragu, kalian tanyakan di daerah situ apakah masih layak atau boleh diambil. Jadi kita izin, jangan asal cepat, kecuali banner yang melanggar seperti ditempel di pohon, ambil saja karena itu menyakiti pohon sendiri. Kemudian untuk kelebihan yang lain, untuk migrasi kita bisa akalin, kemudian jadi harga, kemudian kita bisa di soft juga. Untuk saya ini menggunakan meja ya, jadi kita tidak menggunakan rak khusus, jadi saya hanya menggunakan barang yang saya gunakan atau saya gunakan dulu, jadi bekas. Ini adalah bekas warung, dulu juga sempat membuat warung tetapi gagal, kemudian beralih menjadi peternakan. Oke, yang penting kita lebih enak, lebih nyaman aja, kita lebih leluasa dalam manajemen waktu. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan kotak buah sebagai biopon. Kotak buah seperti di samping lebih enak kan. Kebanyakan saya lihat di dunia maya ini, di dunia luar, nggak tahu itu, saya lupa ada di negara mana. Kebanyakan yang mereka susah mencari kayu karena di sana mungkin kayu lebih mahal dibanding di sini, karena di sini kan masih banyak kayu ya. Jadi mungkin di sana lebih mahal, lebih murah menggunakan plastik, saya nggak tahu. Yang jelas cari bahan yang lebih murah. Untuk kotak buah ini kalau di sini bukan masuk kekurangan tapi menjadi kelebihan. Untuk higienis, lebih praktis, lebih semua bisa di-shop. Kemudian kekurangannya lebih mahal, kemudian penggunaan plastik yang banyak, kemudian kita susah mengolah untuk plastik itu. Untuk proses panennya juga lebih mudah. Cari saja bahan biopon yang ada di sekitar Anda yang bisa digunakan ulang, nggak usah dibeli, gunakan yang ada aja. Jadi nggak usah terlalu memaksakan keinginan untuk
membuat lebih cepat produktif. Kalau saya itu lebih suka berkembang sesuai ilmu yang kita dapat. Jadi semakin kita lebih pandai, kita tambah, lebih pandai lagi kita tambah. Jadi meningkatkan produktivitas sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki. Nah, seperti itu saja macam-macam biopon yang saya kira kalian bisa modifikasi, kalian bisa combine dari segala yang ada. Yang penting kalian gunakan yang lebih mudah kalian dapat, tidak membebani kalian. Kalau ada banner ya dipakai banner, kalau ada plastik ya pakai plastik, kalau ada terpal ya pakai terpal. Atau ada sedang melakukan proyek pembikinan rumah, kalian bisa langsung menggunakan semen. Untuk nampan masih nggak recommended, tetapi kurang booming atau lebih membutuhkan nampan, lebih ribet kalau saya, karena nampan itu kurang tebal. Untuk triplek kalian bisa menjadi alternatif, bisa kalian pikirkan 2 kali. Kalau saya sih bawah semen, kemudian atasnya GRC atau triplek dilapisi semen. Intinya kedepannya seperti itu. Tunggu saja di video channel Dom Farm. Jangan lupa subscribe, dan jika kalian merasa bermanfaat silahkan like video ini. Terima kasih. Salam peternak Indonesia berjuang muda.